Selamat malam semuanya. Sebelumnya di sini kami berdua mau ngejelasin terkait gas lift performance curve. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Jadi di sini ada aku Nadira Hafiriska 122 22115 dan ada teman aku. Setia Kristi Daniela 122 22129. Nah, selanjutnya kita bakal ngejelasin terkait gas lift performance curve di mana itu merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara laju injeksi gas dengan laju produksi cairan dalam operasi gas lift. Nah, dari grafik ini tuh bisa menunjukkan adanya zona kinerja, termasuk zona efisiensi rendah, optimal, dan juga kalau ada penurunan kinerja. Nah, pada zona efisiensi optimal ini, laju injeksi gas bisa menghasilkan peningkatan produksi cairan yang signifikan. Sedangkan ketika lagi penurunan kinerja, injeksi gas yang berlebih itu justru akan menghambat aliran cairan akibat adanya gesekan dan juga hambatan aliran. Nah, GLPC juga bisa digunakan untuk menentukan laju injeksi gas yang optimal dalam operasi gas lift, sehingga produksi itu bisa dimaksimalkan dengan tetap menjaga efisiensi biaya. Dan dengan memahami adanya hubungan antara injeksi gas dan juga produksi cairan, kita itu bisa mengoptimalkan kinerja sumur, bisa juga mengurangi resiko operasional, dan meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Dan pendekatan berbasis dinamika fluida ini bisa memberikan prediksi GLPC yang lebih akurat untuk mendukung keputusan operasional kita nanti. Selanjutnya, di sini bakal ditunjukkan suatu studi case di mana dilansir dari dari jurnal berjudul Using the Equal Slope Methods to Optimize Artificial Lift in K-Field with two Artificial Lift Types. Ini menjelaskan bahwa dia tuh ngasih data dari 3 sumur, tapi data yang bakal kita pakai itu 2 aja, dimana kita akan pakai di KG 1 well dan KG 3 well, tapi nanti bakal kita ganti namanya jadi well A dan well B untuk memudahkan. Lalu di sini tuh menggunakan gas liftnya kapasitasnya tuh 8 mm SCFD. Dan dari kedua sumber produksi ini bakal dicari 2 hal. Yang pertama itu ada optimum gas allocation dan juga optimum production eh, dalam skala BOPD. Nah, ini data yang bakal kita gunain. Jadi data yang diketahuinya itu ada injection rate-nya dalam MMSCFD dan juga ada liquid rate-nya dalam BOPD. Ada untuk well A dan well B datanya seperti ini. Lalu langkah yang pertama itu kita bakal ngeplot dulu GLPC-nya. Nah, jadi caranya itu kita masukin data dari well A sama well B, di mana untuk sumbu X itu kita masukin gas injection dan untuk di sumbu Y-nya kita pakai QO-nya. Lalu untuk langkah kedua kita cari masing-masing slope di antara kedua sumber tersebut. Jadi kelihatan untuk slope di well A itu kayak tertera dan untuk slope di well B juga udah tertera akan seperti itu. Dan selanjutnya untuk langkah ketiga bakal dijelasin sama temen. Oke, setelah tadi kita uh, memperjelas lagi sumur-sumur yang kita pakai yaitu WLA dan WLB, maka selanjutnya dibuat plot grafik lagi antara nilai slope dan gas injection-nya untuk WLA dan WLB, di mana sumbu X-nya itu masih menggunakan gas injection dan untuk sumbu Y sendiri itu menggunakan nilai dari slope-nya. Lalu selanjutnya, di sini kan kita akan mencari dari master plotnya, maka dibutuhkan nilai slope dan nilai key injection-nya dengan metode equal slope, yang dimana nilai slope dan key injection tersebut tertera pada tabel berikut ini. Selanjutnya, dari nilai slope dan key injection tersebut dibuat grafik, di mana grafik antara slope dan gas injection, di mana gas injection sumbu X dan sumbunya itu slope. Lalu dihasilkan nilai untuk well A sendiri, yang dimana well A itu diwakili dengan garis berwarna jingga, yaitu bernilai 4,95 mm SCFD. Dan untuk well B atau garis biru itu 6,2 mm SCFD. Dan untuk garis hijau ataupun total dari well A dan well B itu 11,15 mm SCFD. Lalu dilanjutkan. Karena gas yang tersedia itu terbatas sebesar 8 mm SCFD, maka garis vertikal itu ditarik dari nilai pada grafik master plot yang sudah tersedia hingga menyentuh kurva performa totalnya, dan dapat diambil titik singgung yang diidentifikasi sebagai slope optimum, yaitu bernilai 750. Selanjutnya, dengan nilai slope
optimum sebesar 750 tadi, garis horizontal itu ditarik pada grafik slope versus gas injection hingga menyentuh kurva untuk well A maupun well B-nya, yang dimana nanti akan menghasilkan nilai untuk well A sendiri itu 4,1 mmSCFD dan untuk well B sendiri itu bernilai 3,9 mmSCFD, di mana ketika ditotalkan untuk WLA dan WLB sendiri itu akan tepat bernilai 8 mmSCFD. Yang nilai ini itu sesuai dengan kapasitas yang tersedia yang sebelumnya sudah diketahui. Lalu, untuk langkah ketujuh ataupun langkah terakhir dari pengerjaan studi kasus ini, yang pertama itu ditarik dulu garis vertikal pada grafik gas lift performance curve atau GLPC dari nilai kebutuhan gas masing-masing sumur. Untuk well A 4,1 dan untuk well B itu 3,9. Lalu titik singgung dengan kurva GLPC itu diidentifikasi. Kemudian garis horizontal ditarik untuk menentukan laju produksi optimumnya. Sehingga akan dihasilkan untuk well A sendiri, well A optimum itu bernilai 15.800 BOPD dan untuk well B optimum itu bernilai 15.300 BOPD. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan mengenai GLPC sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.